Tes, tes. Masih tes dulu ya. Tes suara dulu. Sudah masuk nggak suaraku? Cek, cek, tes. Oke, cek, cek. Oke, udah berapa orang? Coba kita cek. Oke, sekitar 20 orang ya. Mantap. Oke, sesuai yang dijadwalkan untuk webinar malam ini kita mulai di jam 8 dan ini udah jam 8 lebih 10. Jadi berarti bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dropshipper calon dropshipper atau calon pebisnis online yang tergabung di dalam member free. Nah, di dalam member free, teman-teman di sini bakal menikmati satu sajian dari Baleo Mall secara gratis, yaitu webinar eksklusif setiap bulannya ya. Di sini aku lihat ada sekitar 21 orang yang sudah hadir di sini. Nah, ini aku nanti akan kenalan dulu sama teman-teman. Jadi namanya teman itu siapa, terus lokasinya dari mana atau asal-usulnya. Biar kita lebih kenal akrab lagi. Karena malam ini agak berbeda, teman-teman. Malam ini agak berbeda. Apa yang bikin beda, Mas? Malam ini kita memberikan materi yang langsung bisa teman-teman serap karena pembawa materinya langsung praktisi yang luar biasa. Beliau adalah pebisnis online yang sudah lama berkelut di dalam bisnis online ini sejak tahun 2010 kalau nggak salah. Sejak tahun 2010 dan kisahnya cukup cukup memotivasi karena beliau juga dulunya backgroundnya seorang IRT yang jualan OLED yang bisa menempuh omset sampai 1 M dan bahkan bisa bangun rumah sendiri dari hasil jualan online-nya aja. Jualannya apa, Mas? Jualannya simple tentang jilbab dan mukena nih bisa hasilkan 1 M dan itu pun cuma 1 bulan, teman-teman. Penasaran nggak kira-kira? Penasaran nggak, teman-teman? Nanti aku ceritakan sedikit backgroundnya beliau dan beliau pun sudah hadir ada di sini. Tapi sebelum itu aku akan absen dulu teman-teman di sini yang sudah hadir. Dari mana aja kotanya dan namanya siapa ya? Boleh tulis di kolom chat dulu nama dan asalnya dari mana biar kita lebih akrab lagi nanti suatu saat siapa tahu ketemu dan teman-teman udah menjadi lebih sukses lagi dari malam ini. Tentunya berprogres ya. Karena di Baleo Mall untuk member gratis pun dikasih materi yang luar biasa gini ya. Langsung dibongkarkan, bukan dibongkar sih, dikasih tahu resepnya nih, resep dari mentor yang sudah pernah mencapai omset 1 M hanya 1 bulan aja tuh. Oke, coba aku lihat dulu yang sudah komen siapa. Oke, baru 2 orang yang komennya. Dari 25 orang ini, yang lain pada kemana nih? Halo nih teman-teman. Apakah perlu saya sapa dulu nih teman-teman satu persatu? Ya, ada Kak Acut ya. Acut dari Banda Aceh. Wah, Acut itu pria atau wanita nih, nggak tahu. Karena kalau Cut kadang itu identiknya cewek ya. Bahrul Bogor dari Bogor ya, Mah. Bahrul. Selamat malam. Muhammad Sugoro. Ari dari Medan. Oke, siap. Selamat malam Kak Ari. Susilo dari Bekasi. Siap. Kak Diki Hantaru dari Bandung.
Malva, Surabaya. Oke, siap. Rizky Kalimantan. Oke, Rizky dari Kalimantan maksudnya ya. Terus, nah, masih ada yang lain belum ikut gabung. Nofri Pekanbaru. Nah, ini udah beberapa yang mulai speak up ya. Tenang teman-teman, kita nanti sampai di jam setengah 10, kita bakal masuk materi setelah, jangan mainkan whiteboard ya, Kak Alvin Fahmi. Whiteboardnya coba ya kita. Nah, nah, oke. Sip, sip, sip. Nofri Pekanbaru ya, tadi sampai Kak Nofri Pekanbaru ya. Rizky dari Kalimantan udah di spill. Oke. Yang lain mungkin yang baru join, yang baru gabung, kita belum mulai materinya. Dan materi malam ini kita membahas sedikit banyak tentang rahasianya dari mentor kita yang memiliki background sebagai IRT, ibu rumah tangga. Terus dia jualan online dan bisa mencapai omset 1 M, bisa bangun rumah, dan juga hanya mendapatkan 1 M ini di 1 bulan aja. Nah, bulannya itu juga bulan yang mungkin teman-teman bakal lalui mendekatinya nih. Mendekatinya nih. Ini kita di bulan Februari. Mendekati apa kira-kira setelah Februari ini? Gitu. Oke. Ini yang lain maaf kepencet Bang. Oh, siap. Siap nggak apa-apa ya. Wajar kok. Santai aja. Yang penting tahu kalau salah ya. Terus yang lain kalau masih ada yang mau absen dulu. Kita biar lebih kenal lagi. Meskipun teman-teman di sini masih member free yang ada di dalam grup WhatsApp free ya, atau logonya masih biru, belum yang berbayar. Jadi teman-teman bisa lebih aware lagi, bisa lebih humble lagi dengan teman-teman yang lain agar lebih kenal satu sama lain. Oke ya. Aku ceritakan singkat background kisahnya dari mentor kita malam ini yang beliau juga sudah hadir di sini biar teman-teman ada gambaran nih siapa sih yang bakal memberikan materi malam ini tuh. Ya, yang pertama beliau adalah pebisnis online dari tahun 2010. Nah, 2010 sampai sekarang berarti sekitar 15 tahun ya. 15 tahun sudah menggeluti bisnis online ya. Ia mengelola tokonya di sela-sela waktu sepulang kuliah kerja. Sepulang kuliah kerja. Pulang kuliah dan kerja. Oke, berarti dia juga kerja dan kuliah, teman-teman. Mantap tuh. Bahkan kadang baru mulai mengurus toko saat jam 10 malam sampai jam 3 pagi loh. Wih. Jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu waktunya orang tidur sih ya. Tapi beliau menyempatkan waktunya. Nanti kita tanya-tanya sama beliau langsung ya. Berkat kerja kerasnya, beliau sukses mendapatkan 1 M dan membangun rumah impiannya bersama keluarga, bahkan memiliki 9 karyawan sendiri. Keren nggak? Ini adalah mentor yang bakal ngasih materi malam ini ya. Beliau namanya adalah Kak Riza. Nah, Kak Riza sudah hadir di tengah-tengah kita malam ini ya. Halo, selamat malam Kak Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Weh, siap. Ya udah di spotlight ya. Udah pada lihat wajahnya ya. Sangat cerah ya. Beda dengan auranya yang memiliki omset MM-an sama yang cuma UMR nih ya. Bercanda ya. Ini dia Kak Riza Lubis ya, atau sering dipanggilnya Mbak Paris dulu tuh, Mbak Paris iya ya, Mbak Pari. Mbak Paris. Karena itu adalah brandingan dari produk yang dijualnya dulu. Bener ya, Mbak Paris? Ya benar, lebih Betul dikenal ya. nama produk daripada nama asli. Oke, nah ini beliau juga walaupun sudah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak, bener Mbak? Udah 4 sekarang ya Mbak? Ya Mbak. Udah 4. Mbak Riza ini tetap produktif mengisi kesibukannya di hari-hari dengan jualan online. Sampai sekarang Mbak Riza masih jualan online. Iya, jadi penghasilan utama. Jadi penghasilan utama gimana enggak ya, MM-an kok ya. Aduh. Produk yang dijual pun sederhana seperti jilbab dan mukena, dan kayaknya sekarang juga mulai merambah produk baru lagi, aku tahu tuh. Jadi teman-teman kira-kira kepo gak produknya apa yang baru ini nanti. Terus omsetnya juga gak kaleng-kaleng loh, bisa tembus sampai 1 M hanya di 1 bulan aja. 1 bulan aja. Bener Mbak, 1 bulan bisa 1 M. Itu di bulan apa Mbak? Bulan Ramadan. Wah, di bulan Ramadan ternyata teman-teman. Bulan Ramadan itu berarti sekitar
tanggal 2 ya, tanggal 2 Maret gak sih? Bener ya? Benar, masih ada waktu ini. Masih ada waktu nih sekitar. Oke ya, bener 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 bener. Ini pas banget berarti teman-teman yang hadir di sini. Siap gak nih kita masuk ke materinya Mbak Riza agar bisa dikasih tahu tentang caranya bisa dapatkan omset 1M-nya dia di bulan Ramadan itu gimana? Setuju? Kita mulai atau mau kepo-kepo dulu sama Mbak Riza nih? Aku persilakan nih, coba nih. Karena kita masih sedikit nih yang hadir baru 29 orang, jadi coba aku bebaskan. Dan mungkin di sini masih banyak bingung, kok ini Baliomol tiba-tiba langsung ngasih materi. Baliomol sendiri itu apa? Nah, itu nanti bisa dijelaskan sama Mbak Riza juga nih, Baliomol itu tentang apa. Jadi tenang ya. Dibungkus abis langsung malam ini sama Mbak Riza biar teman-teman paham alur bisnisnya Mbak Riza itu seperti apa bisa hingga dapat omset MM-an cuma 1 bulan. Aduh, 1 bulan ya bisa 1 M. Gimana? Gimana teman-teman? Ada 30 orang ini. Coba responnya di kolom chat deh. Aku ingin tahu di sini. Lanjut? Lanjut atau mau tanya dulu nih sama langsung yang bersangkutan nih, Mbak Riza Lubis nih. Aku kasih pilihan buat teman-teman, aku kasih waktu deh ya. Siapa tahu masih gabung. Mau dong 1 M dalam sebulan. Waduh, sabar ya. Oke Kak, kenalan backgroundnya Kak Riza. Oke ya. Itu tadi aku perkenalan singkat dari saya tentang Mbak Riza. Mungkin teman-teman pengen langsung kenalan dengan Mbak Riza kah? Biar beliau sendiri memperkenalkan diri. Apakah benar fakta yang saya bilang tadi? Atau ini tadi aku cuman menggoreng-goreng mengada-ada nih? Oke ya, kita coba tanya langsung ke Mbak Riza. Benar nggak, Mbak? Apa yang aku sebutkan tadi? Atau ada yang kurang benar sebenarnya? Bisa lebih dilurusin lagi, biar teman-teman ini lebih percaya dan tahu nih. Kalau perlu dikasih buktinya deh ya. Mau bukti nggak teman-teman? Ini apa sih awal-awal kalau udah langsung main bukti-bukti aja nih? Nanti ya ditunjukin ya. Nanti ya ditunjukin mungkin ya. Tapi boleh kita masuk ke Bariza biar kenalan singkat dan kita masuk materi. Sepakat? Setuju? Sepakat. Oke, ya ini pasti masih pada malu-malu teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin beliau sambil ya mungkin sambil ngobrol dengan teman-teman yang lain atau lagi di acara luar, sambil entah di perjalanan atau sambil kerja, nggak tahu nih teman-teman. Jadi ya udah kita hargai untuk teman-teman yang masih respon di sini. Kita masuk ke materinya Mbak Riza dan mungkin Mbak Riza mau memperkenalkan diri sendiri dulu sebelum nanti langsung ke masuk materinya. Oke. Udah gak sabar dengan materi Kak? Oke, tahan dulu ya. Disiapkan mentalnya dulu ya. Mental 1M sama mental UMR ini beda ya. Mental 1M sama mental UMR ini beda. Kita latihan pelan-pelan sama Mbak Riza sebagai mentornya gimana bisa dapat 1M-nya itu bermental seperti apa sih. Boleh Mbak Riza? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak Mas Mustaqim atas perkenalan diri saya. Jadi teman-teman, saya sendiri memulai usaha ini dari dropship. Jadi awal-awal tahun dulu 2010 itu saya belajar jualan, jualin barangnya orang. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu, mulai ada pelatihan seperti Baleo Mall. Ini mempercepat apa ya penyerapan ilmu. Karena kalau zaman dulu kan masih otodidak. Kalau sekarang udah ada Baleo Mall, teman-teman bisa belajar di Baleo Mall lebih mudah. Oke, nanti sambil perkenalan ya, kita lanjut ke materi biar biar lebih bisa tanya jawab lebih banyak. Jadi malam ini aku akan bongkar strategi dropship omset 1 miliar dari jualan online. Kenapa bisa sampai 1 miliar? Jadi waktu itu eh, waktu itu sebagai dropship, aku kan maunya ingin apa ya, jualan produk yang berbeda, jualan produk yang tidak ada di pasaran. Yang aku jual adalah mukena rendah polos,
bisa kapal ibu dan anak, terus ada juga sarungnya. Nah, ketika menjelang Ramadan, itu omsetnya udah meningkat, kemudian puncaknya di saat Ramadan. Total bisa 1 miliar. Mungkin juga karena rezeki membangun rumah ya. Jadi ketika sebelum Ramadan itu eh, udah nih udah nyari-nyari tukang untuk bangun rumah, tetapi sama sekali aku nggak punya modal untuk bangun rumah. Alhamdulillahnya, setelah aku pelajarin lagi, belajar cara jualan yang benar, dibenerin lagi tokonya, foto produknya, deskripsinya, judulnya, makin lama itu penjualan meningkat dan akhirnya gongnya ketika Ramadan bisa 1 miliar. Oke, ini adalah omset 1 tahun yang ya omset 1 tahun yaitu kurang lebih 2 miliar. Yang 1 miliarnya itu saat Ramadan Wah, gitu. Oke, gimana sih cara kerjanya? Jadi kita bahas dulu nih cara kerja dropship karena teman-teman masih baru memulai dropship ya. Jadi di sini teman-teman tuh sebagai penjual dan nggak perlu nyetok barang. Jadi dropship itu hanya melempar orderan dari pembeli ke supplier. Jadi ketika teman-teman buka toko sebagai dropship, ada pembeli yang datang, itu masuk ke toko teman-teman, kemudian eh, orderannya kalian sampaikan ke supplier. Nanti supplier akan kirim barang ke pembeli. Jadi karena kita sebagai dropship itu nggak punya barang, nggak punya apapun, kita cuma punya foto, punya keahlian untuk membalas dengan cepat, punya keahlian untuk mengedit foto, video, dan lain-lain. Yang kita jual adalah keahlian kita sebagai dropship. Kita menghubungkan supplier dengan pembeli melalui toko kita. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ketika ada pembeli yang membeli dari toko kita, selisih dari harga supplier dan harga yang kita jual itu sebagai keuntungan kita. Itu yang akan diputar-putar terus sehingga labanya bisa dipakai untuk modal usaha yang lebih banyak dengan cara menjual produk yang lebih banyak, menjual produk yang lebih bervariasi atau membuat toko lebih dari satu. Jadi dropship di sini bisa sebagai pekerjaan tetap, pekerjaan yang menghasilkan. Karena dengan dropship teman-teman nggak perlu stok barang. Jadi ketika ada pesanan, produk langsung dikirim dari supplier ke pembeli. Kalau zaman dulu ada yang namanya kayak agen, reseller, kita harus beli dulu, kita harus stok barangnya di rumah. Ketika ada orang order, baru kita kirim dari rumah kita. Nah, ada sistem baru yaitu dropship. Kita nggak perlu stok, kita nggak perlu keluar modal, kita cukup mengasah kemampuan kita, keahlian kita untuk membuat toko, untuk memperbaiki gambar, video, dan lain-lain, sehingga pembeli ini tuh eh, menyukai toko kita dan order di toko kita. Dari sini paham ya, buat pesanan dari pembeli, terus diteruskan dari dropship ke supplier, kemudian supplier kirim barang atas nama dropship. Jadi teman-teman dropship jangan khawatir kalau pembelinya ini akan tahu siapa suppliernya. Karena yang kita kirimkan itu adalah resi otomatis. Dengan nama pengirimnya adalah teman-teman sendiri. Jadi pembeli tahunya mereka beli ke toko teman-teman dropship. Lanjut. Nah, di sini keuntungan dropship apa sih? Keuntungannya yang pertama adalah modal awal yang rendah. Kenapa modal awalnya rendah? Karena kalian cuma butuh email dan nomor HP untuk membuat toko. Kemudian kalian butuh foto, video, deskripsi, nanti akan disediakan sama supplier yang ada di Balamol. Semuanya tinggal dimasukkan ke toko kalian yang ada di Shopee, di TikTok, di Lazada bebas. Ketika ada orderan, baru kalian order produk yang dibeli sama pembeli. Jadi
modalnya sangat rendah sekali. Kalian nggak perlu nyetok barang, nggak perlu nyewa tempat, cukup di rumah, cukup pakai komputer, laptop, atau mungkin cuma punya HP juga bisa. Jadi modal awalnya rendah. Terus resikonya minimal. Kenapa resikonya minimal? Yang pertama, ya karena emang kita nggak nyetok barang kan. Habis itu kemungkinan barang itu basi, barang itu tidak laku itu tidak di kita, tidak di dropship, tetapi di supplier. Ketika kita udah mencoba memasarkan suatu produk, alih-alih nanti andai kata nggak laku amit-amit ya, amit-amit nggak laku, kalian tinggal riset lagi, cari produk lain yang mungkin lebih trending, atau produk lain yang lebih long lasting, atau produk lain yang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi bisa berpindah-pindah tempat, bisa berpindah-pindah supplier. Kemudian fleksibilitas lokasi. Nah, pekerjaan dropship ini bisa dilakukan dimanapun. Kalau zaman dulu waktu aku masih dropship itu posisi di Surabaya sambil kuliah, sambil kerja. Kemudian waktu itu aku kan disuruh PNS nih, disuruh daftar PNS tapi nggak aku lakuin. Akhirnya aku keluar dari rumah. Aku keluar dari rumah, aku jalan-jalan ke saudara, ke Medan. Di Medan aku tetap bisa jualan online. Aku harus di Surabaya, aku bisa jualan dimanapun. Di Medan bisa. Terus pernah juga jalan-jalan misalnya ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta, pengen ketemuan sama teman, pengen silaturahmi. Itu aku sambil jalan-jalan, sambil jualan. Jadi bisa dilakukan dimanapun. Karena kita hanya membutuhkan internet sama laptop atau HP. Kemudian mudah untuk memulai. Nah, ini sangat mudah sekali, apalagi zaman sekarang udah ada Baleo Mall ya. Baleo Mall ini sangat membantu buat para pemula yang bingung, yang kurang paham tentang dropship sampai bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta. Jadi teman-teman apa ya? eh, semangat aja untuk memulainya, pelajarin aja sampai tahu eh, produk apa sih yang akan dijual, terus mau dijual di mana, terus dengan meningkatkan harga berapa. Jadi belajarnya bertahap aja. Lanjut, oke. Kenapa bisnis dropship ini cocok untuk pemula? Tadi yang pertama tidak perlu biaya besar, udah dibahas, kemudian bisa dimulai dari rumah. Kebetulan waktu itu aku memulainya dari rumah dan dari kantor. Jadi di saat kerja, mungkin di sini masih ada yang bekerja ya. Jadi waktu itu aku jualan dari rumah dan dari kantor dan dari kampus. Jadi double. Dimanapun itu jualan melayani pembeli. Jadi di sela-sela waktu istirahat kerja kantor atau di waktu kuliah, itu aku bisa memulai jualan online. Kemudian pasarnya lebih luas karena ada platform marketplace. Kalau zaman dulu, kenapa aku memilih online? Karena zaman dulu itu aku pernah kulaan tas. Jadi aku beli tas, aku beli dompet, kemudian aku bawa ke kantor buat dijual. Nah, ketika aku menawarkan tas dan dompet ini ke teman-teman di kantor, di sana ternyata responnya kurang bagus karena yang pertama eh, aku tidak berani untuk menjelaskan produk, aku tidak berani menjelaskan kelebihannya. Kemudian harganya lebih mahal karena ada ongkos kirim dari lokasi ke tempat. Jadi harga yang didapatkan itu lebih mahal. Makanya kenapa calon pembeli tidak suka, ya udah tinggal skip aja. Dan aku nggak kenal siapapun calon pembeliku, sehingga aku lebih pede jualan.
dan pasarnya lebih luas. Kalau zaman dulu aku cuma bisa jualan di kantor atau di kampus atau di lingkungan rumah. Tetapi dengan online aku bisa jualan di seluruh Surabaya, seluruh Jawa Timur, di seluruh Indonesia. Lebih lebih luas target marketnya. Kemudian langkah-langkah dropship untuk pemula. Apa aja sih yang perlu dilakukan oleh teman-teman dropship untuk memulai bisnis dropship ini? Oke, yang pertama, oke, pemilihan produk. Ini pemilihan produk itu sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena ini yang akan dijual ke pembeli. Jadi di awal kalian menentukan produk atau niche itu sesuaikan dengan hasil riset. Yang pertama adalah permintaan pasar yang tinggi. Jadi cek dulu apakah pasar ini berminat sama produk ini. Jadi setiap produk di Indonesia itu pasti laku. Bahkan ada orang jualan daun pisang, daun salam, batu, itu laku. Jadi apapun yang kita jual selama di Indonesia insya Allah laku. Cuma jangan asal pilih produk. Kita harus pilih produk yang eh, permintaannya tinggi. Kita pilih produk yang sering dibutuhkan oleh masyarakat atau kita pilih produk yang lagi ngetren, lagi apa ya? Lagi ngetren misalnya kayak kemarin Hanasui kosmetik lagi ngetren karena direview sama dokter detektif atau karena musim udah menjelang apa ya? Bulan ya musim hujan, jadi banyak orang yang butuh jas hujan, payung, atau menjual nanti kayak Ramadan, sajadah, mukena, terus kopiah, sarung. Jadi kita bisa menjual produk apapun. Kemudian yang kedua kita harus menentukan juga margin keuntungannya cukup. Kenapa cukup? Karena di Shopee atau di TikTok atau dimanapun itu biasanya ada biaya admin. Jadi kita harus menentukan margin yang cukup supaya nanti bisa menutupi biaya admin yang kita keluarkan atau bisa juga menutupi biaya iklan yang kita keluarkan. Jadi ada banyak biaya yang harus dikeluarkan. Setelah dihitung itu marginnya harus lebih supaya ada keuntungan. Kemudian kompetisi yang tidak terlalu ketat. Pilihlah produk yang kompetisinya itu nggak ketat, nggak terlalu ketat, supaya nanti bisa bersaing. Lalu ada lagi kualitas produk yang baik. Nah, kalau teman-teman pilihlah supplier, pilihlah kualitas produk yang baik, supaya nanti ada repeat order. Kenapa mukena itu bisa terus-menerus orderannya banyak? Karena yang pertama, kualitas produknya itu bagus. Jadi aku sempat baca juga dari komentar pembeli atau ulasan pembeli, setiap tahun selama 4 tahun, waktu itu mukenanya masih jalan 4 tahun. Setiap tahun selama 4 tahun itu ada pembeli yang pasti beli saat bulan Ramadan. Jadi dengan kualitas yang bagus itu kita bisa menciptakan repeat order. Kalau misalnya kualitasnya kurang bagus, biasanya mereka sekali beli nyampe digunakan kurang cocok mereka nggak akan beli lagi atau baru dipakai sebentar dia udah rusak mereka mereka nggak suka calon pembeli nggak suka kayak gitu. Jadi produk yang bagus itu juga bisa membuat repeat order. Biaya iklannya tidak terlalu besar. Kemudian ketersediaan dan keandalan supplier. Nah, ini juga penting. Jangan sampai teman-teman eh, jualin produk yang produknya bagus, terus di pasaran itu permintaannya tinggi, tetapi si supplier tidak bisa menyediakan atau stoknya habis atau bahan bakunya nggak ada. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi benar-benar nanti riset supplier yang bagus, produknya juga bagus, sehingga kalian sebagai dropship itu lebih percaya diri untuk berjualan. Lalu ada kemudahan pengiriman. Kemudahan pengiriman itu seperti apa? Kemudahan pengiriman itu seperti
pilihlah produk-produk yang bisa dikirim melalui jalur apapun, misalnya kayak jalur pesawat, jalur darat. Karena apa? Karena ada juga produk yang mungkin dia peminatnya ada, tetapi beratnya terlalu besar. Beratnya terlalu berat atau terlalu tinggi, terlalu besar, sehingga untuk pengirimannya susah. Misalnya kayak apa nih, kayak lemari jati, atau kayak produk-produk yang eh, terlalu berat. Kemudian kemudahan dalam pemasaran. Kemudahan dalam pemasaran ini untuk kita itu edukasi ke pembeli, calon pembeli itu lebih mudah, tidak yang berat. Kemudian produk memiliki daya tahan yang baik. Karena kita jualan online, ada waktu yang harus ditempuh oleh produk supaya nyampe ke pembeli. Sehingga dalam waktu 3 hari, 5 hari itu produk masih bagus. Jadi kalau di sini untuk makanan basah tidak disarankan. Makanan basah, makanan yang bisa basi tidak disarankan buat dijual. Kecuali kalau misalnya target marketnya di sekitaran kita atau di lokasi kita aja, di Surabaya aja atau di Jakarta aja hanya lokal. Tapi untuk produk yang basah dikirim ke Jayapura, dikirim ke Sulawesi itu sepertinya nanti akan dapat komplain. Komplain entah makanannya basi, makanannya bau, makanannya rusak. Jadi benar-benar harus pilih produk yang tadi seperti kriteria ini. Lanjut, ini pertimbangkan musim atau tren. Teman-teman juga bisa mempertimbangkan musim seperti saat ini, musim hujan. Kalau musim hujan itu biasanya para dropship itu jualan itu 1 bulan, 2 bulan sebelum musim hujan. Jadi ketika musim hujan tiba, itu udah mulai rame tokonya. Jika memilih produk musiman seperti perlengkapan liburan, pastikan untuk mempersiapkan stok dengan baik dan mengetahui kapan puncak permintaan terjadi. Jadi harus paham juga tanggal kalender ya. Kemudian kalian juga bisa memilih produk yang berkelanjutan. Carilah produk yang dapat tahan lama, tidak hanya menjadi tren sesaat. Hal ini penting untuk jangka panjangnya. Contohnya apa? Contohnya kayak skincare. Jadi dia dipakai terus habis beli lagi. Kalau misalnya cocok kan akan repeat order terus. Lanjut. Sekarang ke pemilihan supplier. Kita langsung atau sambil tanya jawab? Boleh. Ini juga termasuk menjawab juga sih, Mbak, ketika pemilihan supplier ya. Oke. Lanjut ini ya. Cara menentukan supplier yang bagus lewat apa? Terus bagaimana cara memilih supplier yang andal? Oke, lanjut. Ini pemilihan supplier. Nah, teman-teman, yang pertama adalah riset yang mendalam tentang supplier. Jadi di Baleo Mall itu kita kan nanti sambil praktek, praktek ya. Sementara masih materi dulu. Di Baleo itu ada rating. Jadi produk itu punya rating, apakah produknya bagus atau tidak. Dari situ teman-teman udah bisa menilai produknya bagus atau tidak. Nah, untuk riset mendalam tentang supplier, kalian bisa chat di kolom chat di Baleo Itu bisa tanya jawab, bisa tanya apapun yang ingin kalian tanyakan ke supplier. Terus yang kedua, periksa kualitas produk. Nah, periksanya gimana? Ini mau nggak mau harus pesen sampel. Pesen sampelnya, misalnya kalian nanti cocok sama suatu barang yang ada di Baleo mau kalian pesen dulu, dikirim ke rumah, cek, cek apa aja yang dicek. Yang pertama adalah kemasannya. Bagaimana supplier ini mengemas barang yang diorder sama pembeli. Nanti nyampe rumah, oh kemasannya bagus, tebal, aman, tidak bocor. Nah, itu berarti bagus. Kemudian cek lagi produknya
apakah produknya ini berkualitas. Kalau misalnya fashion dicek jahitannya, terus apakah sesuai warnanya. Misalnya kalian pesen putih, nyampainya juga putih. Terus ukurannya juga apakah sesuai, misalnya kalian pesen XL, dikirimnya juga XL. Jadi apapun yang ada di informasi di Baliomal itu kalian cek. Jika sesuai berarti kualitas produknya bagus. Kemudian kecepatan pengiriman. Jadi karena kita menjualnya di marketplace dan di Shopee, di TikTok itu biasanya ada batas waktu pengiriman. Maka supplier itu juga harus fast respon. Ketika kita kasih orderan pagi nih, sore udah harus terkirim, udah harus nyampe ke ekspedisi. Supaya apa? Supaya nanti orderannya teman-teman di Shopee, di TikTok itu berpindah status jadi dikirim. Kalau misalnya malam, malam biasanya kan udah istirahat nih, besoknya udah pindah. Jadi dari Shopee, dari TikTok biasanya itu waktu batas pengirimannya 1 sampai 2 hari setelah orderan masuk. Kemudian waktu respon ini juga penting. Ada beberapa supplier yang dia emang kurang respon, tetapi pengirimannya itu jalan terus aman. Mungkin kalian bisa nanti japri sama suppliernya kalau ada kendala. Tetapi kalau misalnya eh, waktu responnya terlalu lama dan emang nggak ada respon sama sekali, bisa segera ganti supplier. Karena respon supplier itu sangat penting. Kenapa? Kita kan masih belajar nih produknya kita masih belajar, kita masih jualin. Itu kadang kita butuh tanya jawab sama supplier. Misalnya produknya ini bahannya apa, warnanya apa aja. Karena biasanya supplier itu udah kasih marketing kit, ada hal-hal lain yang mungkin kita perlu tanyakan. Itu juga penting. Misalnya ekspedisinya apa aja, nanti apa yang harus dilakukan ketika barangnya udah sampai. Jadi ada banyak hal yang bisa kita tanyakan ke supplier dan itu waktu responnya harus cepat juga. Terus tanyakan juga tentang kebijakan retur dan garansi. Retur ini apa? Retur ini misalnya barang nyampe ke pembeli, terus barangnya rusak. Nah, itu kebijakannya gimana? Pengembalian barangnya gimana? Apakah supplier mau menerima barang yang rusak dan uangnya dikembalikan? Terus untuk garansi misalnya eh, tanyakan juga andai kata barangnya cacat, apa ada garansinya, pengembalian barang, pengembalian dana. Jadi kalian bisa tanyakan itu ke supplier. Kemudian yang keenam adalah ketersediaan stok. Jadi supplier di Baliomal itu kan banyak. Mulai dari supplier yang sudah besar sama supplier yang pemula. Pemula dalam arti dia bisa memproduksi banyak, cuma masih awam untuk apa ya online marketing. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Karena kalau suppliernya ini kurang paham di online, tapi dropshippernya paham, nah itu apa ya pesaingnya sedikit. Asalkan stoknya banyak, insya Allah aman. Bisa bisa sampai 1.000 stok, 2.000 stok kan kita bisa ngenjot iklan, kita bisa bikin toko yang banyak itu nyaman gitu loh. Kemudian kemampuan skalabilitas. Jadi eh, supaya juga bisa apa ya dimaksimalkan. Misalnya bulan ini 100 biji, bulan depan ada orderan banyak sampai 1.000 biji, apakah supplier mampu? Nah, kita harus cari supplier yang bisa meningkatkan produksinya dalam waktu yang singkat. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah harga. Kalian juga harus lihat harga dari supplier yang di Baleomol dan kenyataan yang ada di marketplace. Apakah harganya ini kompetitif, ada selisih harga yang bisa jadi keuntungannya teman-teman. Kalau seandainya sama, andai kata sama nih, di marketplace dan di Baleomol sama, itu kan harus cek ulang. Apakah sama ini emang kualitasnya yang di Baleomol itu lebih bagus. Jadi kadang gambar sama, kualitas bisa beda. Nah, itu kalian juga harus riset yang lebih dalam lagi. Karena kan ada orang nih di marketplace itu banyak banget dengan gambar yang sama, kualitas yang datang itu berbeda.
Nah, kalau misalnya sekali orang beli dapat kualitas yang kurang bagus, dia akan apa ya? Akan keluar-keluar ke teman-teman yang lain atau melarang temennya untuk order. Atau dia kasih ulasan jelek supaya orang pembeli baru yang akan beli itu dia nggak jadi order. Tetapi kalau misalnya produknya berkualitas, biasanya dia akan kasih ulasan yang bagus. Dia akan apa ya? Informasikan ke temennya, ke saudaranya bahwa produknya ini dibeli di toko A gitu. Jadi dengan produk yang bagus bisa menambah repeat order. Oke, lanjut. Nah, gimana sih caranya? Oke, kayaknya ini salah nih. Salah copy aku. Lanjut ya. Cara membuka toko di marketplace. Kok dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau dari sini ada pertanyaan nggak? Hmm, Lanjut dulu kayaknya, Mbak. lanjut dulu ya. Oke, cara membuka toko di marketplace. Yang pertama, persiapan sebelum buka toko. Yang paling pertama adalah daftar Balamol. Jadi, teman-teman member, kalian bisa daftar ke Balamol, kemudian cari supplier lalu follow, kemudian bikin mapping produk. Mapping produk itu karena kita adalah pemula dan kita masuk ke dunia supplier, kita ngelihat ada barang banyak dengan judul yang berbeda, dengan spesifikasi yang berbeda, kita perlu mapping. Mapping ini tujuannya supaya kita paham produk supplier itu apa aja. Dan isinya biasanya ada foto, ada video, ada deskripsi, dan lain-lain. Kemudian setelah kita udah menyiapkan mapping, yang perlu kita lakukan adalah riset kata kunci. Jadi kita jualan produk apa nih? Kira-kira dengan produk yang sama judul di Shopee itu seperti apa? Nanti kita bisa riset judulnya. Terus dari kata kunci hasil riset ini kita bisa menentukan deskripsi sama iklan. Jadi riset kata kunci ini penting untuk menentukan judul, deskripsi, dan iklan. Kemudian untuk persiapan foto ini juga penting. Jadi supplier itu sudah mempersiapkan foto atau video. Tetapi dengan foto atau video yang sama dan banyak yang berminat dengan supplier yang sama, otomatis kompetitor kita, dropship yang lain juga lumayan kan. Kita harus tampil beda. Jadi foto yang dari supplier kita harus diedit dengan gaya kita supaya toko kita berbeda dengan dropship dari supplier yang sama. Tapi untuk teman-teman yang kurang apa ya, kurang mampu, kurang bisa ngedit foto, kalian bisa pakai foto supplier aja. Nah, ini nanti ya, kita lihat dulu di Baleo Mall ya. Oke, Baleo Mall. Oke, Baleo Mall. Jadi teman-teman bisa login di Baleo Mall. Di sini eh, ada banyak fitur. Jadi bisa ke akun pesanan, pesanan mitra. Kemudian di sini ada kategorinya. Jadi kalian bisa menentukan produk apa yang mau dijual di sini. Kemudian ini ada rekomendasi produk. Ada skincare, ada kaos, ada salimbit, ada jilbab, ada gamis. Jadi semuanya insya Allah ada di Baleo Mall. Tinggal kalian menentukan kalian mau jualan produk yang seperti apa. Mau jual khusus Ramadan, atau mau jual yang sepanjang masa, atau mau jual yang persiapan liburan, persiapan naik kelas. Jadi kan selama 1 tahun penuh itu ada berbagai momen yang bisa kita ciptakan
produknya tokonya. Atau mungkin kalian mau jualan obat-obatan. Obat-obatan ini biasanya target marketnya adalah orang yang butuh sesuai dengan penyakit yang diderita. Oke, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang khusus, bentar lagi kan sebulan lagi menjelang Ramadan nih. Jadi kalian bisa cari produk-produk, contohnya misalnya mukena. Kalian bisa pilih produk yang ada di sini, pilih produk mukena atau produk-produk yang mendukung Ramadan. Misalnya kayak Al-Quran, sarung, sajadah, kopiah, baju koko, kurma, madu. Jadi kalian tentukan aja sesuai dengan keinginan. Kemudian setelah ditentukan, yang pertama dilihat adalah eh, suppliernya. Jadi ini kan kita masuk ke toko nih. Kita masuk ke toko, terus di sini ada nama toko, nama supplier. Dia dikirim dari mana? Dari Jakarta Selatan. Kita masuk, kita harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri antara kita dan supplier. Caranya gimana? Jadi segala sesuatu yang ada di supplier itu harus diterapkan di toko kita. Misalnya suppliernya dari Jakarta, maka toko kita juga dari Jakarta, walaupun posisi di Surabaya. Posisi kita di Surabaya, tapi kita setting eh, alamat toko sesuai dengan supplier yang dipilih. Kemudian kita cek nih performanya bagus nggak? Oh ini cepat. Oh ini produknya banyak. Oh, ini bergabungnya udah lama, berarti kemungkinan besar ini adalah supplier yang bagus. Lanjut, kita cari juga produknya yang menunjang. Tinggal cari ini produknya, lalu di filter aja bisa. Nah, ini kalian bisa gunain. Atau kalian mau nyoba yang lain kayak sarung. Sarung pria ya. Nah, kayak gini. Oh, atau apa lagi ya? Madu deh. Oh, kurma. Jadi ada banyak supplier yang bisa menunjang teman-teman jualan di saat Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau sekarang sih kayak gamis, busana muslim itu sangat banyak dicari. Kemudian seperti ini ya, ini contoh. Nah, nanti ketika memilih supplier, yang pertama harga itu menentukan. Contoh seperti ini. Harga belinya 72, harga jualnya 75. Nah, untuk supplier yang memberikan keuntungan yang rendah ini disarankan lebih memilih yang lebih tinggi. Lebih tinggi itu minimal 30%. Atau nanti teman-teman naikkan harga aja. Kalau kalian, aku pengen jualan yang ini aja. Kalau kalian pengen banget sama supplier yang ini bisa, tetapi naikkan harga supaya bisa menutupi biaya admin dan biaya iklan lain-lain. Kemudian di sini juga ada produk gamis harganya 60 dijual 90-an. Jadi keuntungannya kurang lebih 30%. Kalau kalian udah cocok, kalian tinggal ambil terus diunduh. Nah, ini ada judul, ada gambar, bisa diunduh. Teman-teman bisa ambil juga deskripsinya. Sini. Tuh. Jadi semua yang ada di supplier itu bisa diambil, kita pasang lagi ke toko kita. Tetapi nggak cuma diambil dan dipasang aja ya. Kalian juga harus memperbaiki toko, misalnya kayak tampilan toko, kayak deskripsi toko. Oke, kita coba lihat di Shopee. Jadi kan menjelang bulan Ramadan, itu biasanya ini udah naik kayak gamis, terus baju muslim, baju salimbit, mukena itu naik. Biasanya kayak gini kan aku hari-hari biasa itu jualan pembersih. Ketika menjelang Ramadan, toko mukena itu aku aktifkan lagi. Menjualnya hanya ketika menjelang Ramadan, Ramadan sampai Lebaran. Setelah itu aku kembali lagi.
jualan yang lain. Jadi untuk mukena ini sekarang aku jualnya hanya menjelang Ramadan sampai Lebaran. Terus ketika nggak Lebaran gimana ya udah kalau pengen aku lanjutkan ya aku buka tokonya kalau enggak ya ya aku matiin aku tutup tokonya nanti tahun depan menjelang Ramadan aku buka lagi gitu. Ada pertanyaan? Aku stop dulu ya. Oke, secara materi masih ada, Mbak? Secara materi nanti ada tapi eh, istirahat dulu oke? Boleh. Lanjut pertanyaan aja. Kita ada beberapa pertanyaan yang mulai masuk nih tadi ya, dan ada yang nge-share link scam ya. Hati-hati teman-teman, jangan diikutin linknya. Link bisa di-share hanya dari tim Balai Mall Pusat ya, jangan asal diklik, hati-hati ya. Karena ini member free, jadi yang datang di sini tuh bisa dari berbagai macam kalangan dan belum terfilter. Jadi hati-hati ketika ada yang nge-share dalam kolom chat dan kita pun secepat mungkin akan mengantisipasinya. Hanya dari tim Baleo Malls official saja yang bisa memberikan link asli tentang apapun itu. Oke, coba kita lihat. Paham sip? Oke, Mas Lenovo paham sip aja nih ya. Cara memilih kompetisi yang tidak terlalu ketat. Oke, ingin cari produk yang tidak terlalu ketat, Mbak. Wah, ini pas banget nih ya. Di Baleo Mall ini untuk teman-teman di sini yang hadir, yang sebagai member free itu nanti kalau nggak salah diberikan list rekomendasi supplier. List ya, list rekomendasi supplier. Dipilihkan supplier langsung dari tim Baleo Mall yang udah otomatis bisa langsung dimainkan dengan profitnya aku cek tadi aku intip beberapa mulai dari 30 sampai 70% marginnya tuh. Enak nih udah gak usah riset ya, tinggal dicoba aja. Ada di Balemol ya itu nanti bisa dicek dan di grup mungkin dari tim Balemol akan men-share juga. Lanjut ada cara menentukan supplier yang produknya bagus lewat apa? Bagus tidaknya produk supplier bisa tahu dari mana, Mbak? Tadi udah dijelasin, jadi bagus tidaknya produk supplier kita harus order dulu, beli sampelnya. Karena aku juga sempat dulu, walaupun Baleomol ini kan istilahnya jembatan kita sama supplier ya. Jadi ada juga supplier yang emang kualitasnya kurang bagus atau bagus itu tergantung dari suppliernya. Kita sebagai dropship harus lebih memilah dan memilih. Mau nggak mau kita harus order. Aku sendiri dulu juga pernah Om. Jadi aku order pengen jualan sepatu nih, aku order 2 karung sepatu itu aku order. Terus aku cek dulu kualitasnya, kalau cocok aku jualin, kalau nggak cocok ya udah cari supplier yang lain. Jadi produknya, packingnya, lama pengemasan itu harus kita cek semua, kita riset semua. Oke, harus dites ya. Ya bisa langsung oh ini bagus nih gitu. Bisa jadi kelihatan gini bagus tapi belum tentu lagi dibutuhkan. Iya, daripada udah bikin tokonya bagus nih ya, udah bikin tokonya bagus, tampilannya udah cantik, semuanya udah siap jual, siap iklan. Karena kita nggak ngetes, pembeli udah ada. Itu kemungkinan besar komplainnya banyak banget. Jadi mau nggak mau, kita adalah laboratorium dari toko toko kita nanti. Jadi kita harus ngerasain dulu jadi pembeli, gimana rasanya order produk supplier, baru kita lempar ke marketplace. Nah, seperti itu ya. Tapi tenang nih, di Baleo Mall sudah menyiapkan supplier rekomendasi yang khusus buat teman-teman bisa mainkan di momen-momen masuk bulan Ramadan. Ya, sekarang-sekarang ini nih, Februari masuk ke Ramadan itu adalah waktu yang tepat untuk teman-teman bisa mainkan produk yang sudah disediakan oleh tim Baleo Mall ya. Nanti aku kasih tahu di akhir ya. Kita lanjut tanya jawab dulu, ada yang bertanya lagi. Oke. Memilih supplier yang andal tadi udah dijawab juga ya. Gimana cara kita ambil barang dari beberapa supplier yang berbeda tetapi dijual pada toko yang sama? Wah, ini nih ya. Mindsetnya harus dibenerin dulu nih. Gimana nih, Mbak? Sebenarnya di Balai Omol itu ada sih fitur yang
yang kayak Ali mau. Cuma di sini disesuaikan juga apakah kategorinya sama. Jadi kita sebagai pemilik toko, kita harus nge-branding toko kita ini spesial, khusus, supaya mudah diingat sama pembeli. Kalau kita jualan palu gada, kemungkinan besar diingatnya kurang. Tuh, nggak bisa jadi langganan ya. Iya, Terjualnya bisa, tapi nanti kalau dia butuh lagi lupa. Kemarin aku beli dari siapa ya gitu. iya benar. Aku sendiri pernah juga nih, misalnya waktu itu aku minta tolong sama temen, bantuin jualan dong produkku. Waktu itu dia jualan kosmetik dan aku juga ada pembersih. Nah, kosmetik dan pembersih ini kan target marketnya sama. Sama-sama perempuan. Perempuan itu butuh kosmetik untuk mempercantik diri dan perempuan itu juga biasanya bersih-bersih rumah. Jadi secara target market kita sama. Tetapi setelah aku tawarkan beberapa kali, akhirnya ditolak. Kenapa? Karena beda kategori. Jadi dari Shopee sendiri dia itu inginnya kalau bisa toko itu lebih spesifik. Kalau mau di busana muslim ya udah busana muslim dan sejenisnya. Jadi jangan melenceng jauh. Misalnya busana muslim sama ban roda sepeda sama aksesoris mobil. Jadi kan kayak melenceng jauh. Jadi usahakan satu toko satu kategori. Satu toko satu kategori ya. Itu. Ini dari Kak Alvin Fahmi ya, tiba-tiba men-DM saya nih. Dulu Kak, dropship-nya di aplikasi apa aja, terus nyari suppliernya cuma di Balemol aja apa ada aplikasi lain ya. Jangankan dulu Kak, sampai sekarang masih dropship di Baleo Mall ya. Jangankan sekarang. Kalau dulu sebelum ada Baleo Mall itu lewatnya pakai dari langsung chat WA atau chat dari marketplace langsung. Wah, itu sulit banget. Untuk sekarang agak sulit Iya kita, benar. kita ngetik WA aja udah diblokir tuh sama entah Shopee, entah TikTok atau apapun itu. Jadi alasannya ada Baleo Mall juga buat menjawab teman-teman yang ingin dropship itu disediakan produk-produk yang mirip dengan supplier Baleo Mall ya. Kak Aji, mohon maaf ya jangan share-share link yang tidak berguna ya Kak Haji. Oke, admin bisa dikondisikan ya teman-teman kita yang hobi share link. Masih ya, masih di Baleo Mall karena Baleo Mall sudah menyediakan supplier-supplier pilihan nih. Tinggal diaplikasikan, tinggal kita pilih nih mana yang cocok dengan gaya main kita nih. Mana produk yang bisa kita mainkan. Nah, cara menemukannya gimana? Ada materinya di Baleo Mall juga ya. Tapi untuk materi ini biasanya dikasihnya itu untuk teman-teman yang sudah memiliki masa aktif karena ada video tutorial, video rekaman itu cara riset-riset sebagainya ada. Cuman tenang nih teman-teman. Sebagai teman-teman yang gratis di sini, sudah aku bilang tadi, ada list rekomendasi supplier yang bisa digunakan oleh teman-teman di sini. Syaratnya ya cuman daftar di Balemol aja. Kan ada yang versi gratisnya ya. Tapi nanti aja ya. Kita lanjutkan tanya jawab ini. Oke. Terus ngejualnya di aplikasi yang VT. Oke. Dulu di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Shop dan Shopee ya. Sekarang lebih seringnya di Shopee dan TikTok Shop gitu ya. Tokopedia udah nggak Pak? Belum ada waktu. Kalau Mbak Riza nggak tahu nih, Mbak Riza mungkin udah nih main di Tokopedia nggak Mbak? Kan ada pegawai. Nah iya juga ya, saya kan sendirian ya. Kalau Mbak Riza punya tim 9 orang ya pasti udah nyebar di semua aplikasi ya. Aplikasi Marketplace Indonesia ya. Kecuali Bukalapak karena sekarang udah tutup lapak jadi jualan pulsa dia. Sorry ya orang Bukalapak kalau di sini. Lanjut. Ya daftar ke Baleomall nanti ya dan ada bisa langsung cek sendiri di baleomall.com. Coba aku share juga linknya. Nah ini kalau ini bukan palsu ya atau boleh dari tim Baleomall langsung deh nge-share di dalam kolom chat kalau bisa. Aku sambil tanya jawab dulu nih ya. Oke, kesulitannya setiap supplier nggak sedia semua stok, nggak sedia semua stok ya. Semua Hmm, stok pasti tersedia, tapi belum tentu semua satu supplier memiliki semua produk ya, karena spesifik biasanya. oke. Gitu. Aku Beda jawab. ya, beda ya. Oke. Lanjut nih Kak Siva. Kalau ganti-ganti supplier boleh nggak Kak? Nah, boleh atau tidak Mbak? Jadi yang kalau ganti-ganti supplier boleh nggak Kak?
yang pertama, jadi sebelum kalian menentukan produk, kalian harus tahu dulu suppliernya kayak gimana, barangnya kayak gimana, kecepatannya kayak gimana. Supaya ketika kalian bikin judul, bikin foto produk, dan melakukan segala optimasi, itu nggak sia-sia, terus nggak gonta-ganti. Nanti ketika kalian udah cocok nih, misalnya Kak mau kenal, kalian udah cocok, udah bikin toko, udah bagus. Nanti kalau mau produk yang berbeda, kalian bisa bikin toko yang baru gitu. Jadi usahakan ketika memilih supplier itu supplier yang diyakini bagus, yakin produknya banyak, yakin produknya bagus, cepat kirimnya, barulah dibikin tokonya. Jadi jangan asal apa ya? Kita harus riset lebih dalam dulu, kenalan dulu sama suppliernya. Kalau udah deal baru kita bikin toko. Kalau suatu saat nih misalnya contoh ya, suatu saat akunnya suppliernya ini udah nggak jualan lagi. Mungkin toko yang lama boleh diganti. Atau kalian cari dulu supplier yang kurang lebih menjual dengan produk yang sama. Tuh. Itu Kak Sipa ya. Lanjut, apakah dalam satu akun kita bisa pindah-pindah alamat mirip dengan ganti-ganti supplier ya? Pindah-pindah alamat. Jadi gini, ada supplier di Baleo Mall yang dia emang satu lokasi aja. Contohnya dia di Bandung, stoknya di Bandung, dia cuma ada di Bandung aja. Tapi ada juga supplier yang punya banyak lokasi. Contohnya Miss Clean. Contohnya Miss Clean. Aku cerita dulu ya. Jadi Miss Clean itu dia awalnya di Sidoarjo. Karena peminatnya banyak, dia nambah di Jakarta. Karena makin banyak lagi, dia sekarang nambah di Jakarta, di Jogja, di Malang, di berbagai tempat. Keuntungannya adalah ketika di lokasi A kurang laku, dia pindah ke lokasi B. Bisa jadi di lokasi B tokonya lebih ramai. Jadi dengan produk yang sama, supplier yang sama, bisa ganti alamat. Itu ya. Tergantung suppliernya ya. Kalau suppliernya punya alamat yang lebih dari satu, bisa gonta-ganti. Dan Dan itu ada di itu Baleo Mall ya, Mbak ya? Dan itu ada di Baleo Mall ya? ada. Nah, berarti kebiasaan ya. Oke, gak apa-apa, Mbak, gak apa-apa. Oh, Banyak Bang ya Roman. teman-teman seperti itu. Oke. Oke, Kak Hendra Saputra, cara menjual banyak produk pada satu toko gimana? Atau harus punya banyak toko tadi ya? Hampir sama pertanyaannya dengan yang ambil barang beberapa supplier dari Kak Muhammad Ari Sugo siapa Sugono kayaknya. Cara menjual banyak produk pada satu toko. Jadi ini produk apa dulu? Jadi semakin banyak produk nggak apa-apa asalkan masih sejenis satu target market. Misalnya kayak kalian jualan baju anak, celana anak, sepatu anak itu boleh di satu toko. Asalkan yang pertama lokasi suppliernya itu satu tempat. Seandainya kalau misalnya lokasinya supplier beda tempat, itu harus dibuatkan toko yang lain. Supaya ketika ada orderan dia nggak akan kecampur aduk. Takutnya misalnya supplier A jualnya baju di lokasi Jakarta, supplier B jualnya celana di lokasi Bandung. Kalian menggabungkan dua produk ini dalam satu toko, dan kemudian ada yang order dua produk berbeda di dua lokasi yang berbeda. Nah, ini kerugiannya dropship kalau nggak memisahkan, harus dipisah. Supaya ketika ada orang order produk sepatu sama celana tadi di satu pembeli itu kan nggak apa ya nggak ribet, nggak rugi ongkos kirim juga karena yang menanggung pengiriman kan dropship. Lebih baik satu toko, satu supplier, satu alamat. Betul. Tapi kalau kalian mau punya banyak toko itu kusarankan. Jadi ada juga dropship miskin. Dia itu fokusnya jualan miskin nih. Dia udah paham produknya miskin. Dia jualan miskin itu sampai 5 sampai 7 toko. Tujuannya apa? Yang pertama dia nggak perlu belajar lagi produk yang lain. Karena kan setiap gonta-ganti produk, dropship itu harus belajar dulu. Betul. Contohnya misalnya aku mau jualan kosmetik, aku harus belajar dulu toner itu apa, cuci
pencuci wajah itu apa, terus aku mau ganti lagi jualan mukena, ukurannya anak, dewasa, terus warnanya apa. Jadi ada banyak hal yang perlu dipelajari ketika gonta-ganti barang. Usahakan nanti kalau teman-teman udah cocok sama supplier A nih, ya udah perbanyak aja tokonya, terus mainin kata kuncinya, sehingga ketika ada pembeli itu datangnya ke toko kalian lagi. Tuh. Setuju ya. Jadi teman-teman jangan tergiur dengan main banyak produk asal sebar. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Balemol ya. Itu bukan ada materi Balemol. Kita materinya optimasi dan riset ya. Nggak perlu banyak-banyak produk, satu produk dikuasai, tinggal duplikasi ke toko kedua, ketiga, keempat, itu bisa lebih cuan lagi. Gitu. Seperti mendominasi aja. Gitu. Maka pentingnya untuk di kekuatan risetnya ini. Nah, gimana masalah risetnya ya? Ada materinya di Balemol lengkap mulai dari pengenalan marketplace sampai dengan analisa data itu ada. Di setiap marketplace Shopee ada, Tokopedia ada, TikTok Shop ada, bahkan cara nge-branding juga ada. Itu udah ada di video tutorial Balemol. Tapi sayangnya itu hanya bisa diakses oleh teman-teman yang sudah memiliki keaktifan member di Balemol ya. Dan di Balemol ada dua jenis tiga. Satu member gratis seperti teman-teman yang hadir malam ini, jadi masih bisa login ke akun Balemolnya masing-masing. Aku curiga, jangan-jangan belum punya akun Balemol nih. Hehehe. Jangan-jangan ada yang belum punya akun Balemol nih. Udah masuk ke grup tapi belum punya akun Balemol ya. Bertobatlah teman-teman, segera masuklah ya. Gak apa, kan ada gratis ya. Itu cuma butuh email aja. Terus yang kedua ada yang member per bulan, itu setiap bulannya dikenakan biaya kayak berlangganannya karena Balemol ini untuk saat ini itu sistemnya seperti skor produk yang dijadikan studi kasusnya dan bisa menghasilkan itu sebagai bonusnya karena nanti teman-teman akan dilatihnya di situ. Siapa yang latih Mas? Yang latih para mentor seperti Bariza seperti ini, di webinar seperti ini, dan juga ada di grup-grup WhatsApp ya. Terus yang ketiga ada member per tahun nih. Member per tahun ini teman-teman bisa lebih leluasa untuk mempelajari materinya dan juga bisa mempraktekannya walaupun mungkin waktunya yang mungkin sambil bekerja, sambil ngasuh anak lah atau sambil apa gitu. Masih disempatkan waktu sehari satu video, dipraktekkan, nanti nggak tahu tanya di grup gitu. Oke, lanjut ya. Masih ada materi ya, Pak? Kita nanti selesai di setengah 10 kalau nggak ada yang bertanya lagi nanti. Almas Novia dan Mukena dan baju muslim jarang ada di satu supplier ya. Ya, benar. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Risa tadi, teman-teman coba riset dulu satu supplier, satu produk, dimainkan sampai benar-benar hatam produk ini dari hulu ke hilirnya, mulai dari bahan jenis benangnya apa sampai kualitasnya seperti apa, terus model-model yang diinginkan customer itu seperti apa, gimmick-gimmick yang dimainkan untuk jualan seperti apa, dikuasain dulu. Kalau emang udah mantap dikuasain dan ternyata mungkin rezekinya belum di situ, baru deh boleh pindah ke produk lain. Dan untuk bangun toko itu satu akun ya, satu akun bagusnya lebih dikasih untuk satu spesifik produk aja. Satu kategori sih, bukan satu spesifik produk ya. Kalau baju muslim aja, jangan dicampur dengan barang-barang lainnya. Kalau mau buat toko yang kedua, tapi syaratnya harus paham dulu cara buat akun tokonya dulu. Jangan asal upload terus dibiarin aja. Ya, itu namanya cuman menu-menuhin servernya marketplace itu. Nggak dioptimasi, nggak di riset dulu. Tuh, ya. Gimana cara dari Kak Novriansah ya? Kalau ada permintaan pesanan dari konsumen terus kita ngasih tahu segera sama supplier. Nah, inilah kelebihannya Baleo Mall ya, teman-teman. Dulu zaman 2018-19 saya main itu harus tektokan, belum kalau dibalesnya lama, belum nanti kalau salah ngirim harus ngirim ngedata sendiri gitu. Di Baleo Mall teman-teman cukup fokus aja jualan. Nanti kalau ada penjualan kan keluar tuh resinya ya kan. Sini dibayangin aja ya. Kan keluar tuh resinya ya kan. Resinya kan keluar ya kan, di print ya kan, tapi polos ya ini ya, polos. Itu nanti kodenya dikirim aja ke website Baleo Mall di akunnya teman-teman ke supplier. Udah
tinggal nanti supplier memproses otomatis karena dia juga dapat notifikasi untuk pesanan dari dropshipper di Baleo Mall. Itu otomatis nanti yang di tokonya teman-teman bakal jalan dan sukses pesanannya. Apakah dropshipper tanpa toko bisa? Bisa, bisa. Dari WhatsApp itu juga bisa kan. Sekarang nggak juga WhatsApp ada WhatsApp bisnis tuh. Tinggal upload produknya di situ, foto-fotonya. Nanti kalau ada yang beli tinggal dikirim pakai resi dari supplier atau resi manual bahasanya. Itu ada di Bali Mall Systemnya juga. Order di satu kategori tanpa beda supplier bisa order di satu kategori tanpa tapi beda supplier deh. Tapi beda supplier bisa. Nah, kalau Hmm. satu toko agak susah nih ya. Oh, dia satu toko beda supplier ya? Nah, Bisa, tuh. tetapi yaitu apakah suppliernya satu lokasi? Takutnya kan ada pembeli yang order dua barang, beda supplier, beda lokasi. Nah, itu ongkos kirimnya dari supplier A dikirim ke supplier B, terus baru kita kirim ke ke pembeli kan nggak ada supplier yang mau. Jadi supplier tuh maunya dapat lesi pengiriman langsung kirim ke pembeli. Kalau suppliernya harus nunggu barang dari supplier lain, terus dijadikan satu sama produk yang dia jual itu kemungkinan besar nggak mau. Tapi di Baliomal itu ada fiturnya. Cuma nggak semua kota ada, nggak semua supplier bisa. Betul. Kayak gitu, teman. Ya. Untuk keterangan alamat itu gimana kalau supplier berbeda tapi kategorinya produknya sama? Pilih salah satu supplier ya. Dipilih yang paling risetnya bagus ya. Ya. Walaupun kategorinya sama, belum tentu produk itu yang lagi diminati pasar ya. Kalaupun emang ternyata ada 3 supplier kategorinya sama dan tiga-tiganya bagus semua nih, ya udah tinggal cocokkan satu persatu untuk satu toko satu persatu. Ya, Benar. satu toko berarti. Tapi buat satu-satu aja dulu, Pak. Ya, ya Lalu biar gak semangat ini. pusing, biar gak pusing asli ya. Kalau teman-teman terlalu menggebu-gebu, bagus sih semangatnya, semangatnya bagus, tapi biasanya ekspektasinya terlalu tinggi. Ya. Ya. Baru sampai tahap upload aja udah minta orderan 1M nih. Aduh, itu bahaya itu. Itu bahaya. Orang datang ketemu tokonya aja belum tentu ada nih. Benar. Kita harus tahu caranya menarik traffic, menarik pengunjungnya gimana nih. Biar toko kita yang baru bergabung hari ini bisa dikenal oleh pengunjung yang lewat banyak itu. Caranya gimana? Itu bisa dijelaskan dan disampaikan oleh mentor ketika sudah masuk sesi tanya jawab di grup support ya. Bimbingan eksklusif disediakan oleh Balai Mall khususnya teman-teman yang mungkin ada niatan untuk join di bulan ini karena ini mendekati Ramadan itu momen yang tepat untuk teman-teman bisa langsung praktek nih bersama Mbak Riza, bersama mentor-mentor yang lain di dalam grup support ya. Beliau juga kadang ada di sini nih, Om Deddy Kapalen. Ada gak ya? Tiba-tiba nongol aja biasanya tuh. Itu mentor yang keren juga tuh. Selalu mengevaluasi kinerja membernya di dalam grup. Berarti alamat yang tertera di marketplace itu alamat toko supplier yang di dalam betul. Pinter Kak Rizky Hidayatullah ya. Jadi kita seolah-olah menjadi supplier di dalam marketplace itu. Mbak Riza, waktu awal dropshipper gimana cara ngatur waktunya? Mbak pastikan sudah berkeluarga waktu awal menih. Ini penting nih. Berhubung saya belum berkeluarga, jadi hampir 18 jam untuk laptop nih ya. Kalau Mbak Riza nggak tahu nih ya. Eh, Kalau dulu awal-awal, awal mulai itu enggak waktu ketika single emang waktu untuk diri sendiri ya. Tetapi kalau ketika udah berkeluarga, udah hamil, udah eh, melahirkan, itu yang kesulitan membagi waktu. Jadi mumpung saat itu belum berkeluarga, jadi aku mempersiapkan diri itu jauh sebelum menikah. Mempersiapkan diri itu contohnya kayak apa? Kayak memperkaya apa ya ilmu pengetahuan, jualan lebih sering, belajar lebih sering. Jadi sebelum aku menikah, aku udah ada modal untuk cari uang. Ketika udah menikah dan mencari uangnya harus lebih sering lagi karena kebutuhannya banyak. Itu aku bagi-bagi waktu. Jadi bagi waktunya apa ya? Ketika aku maksudnya ketika waktu luang itu aku belajar, aku posting, aku promosiin. Jadi waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia. Karena
setiap berjalannya waktu itu kan anak makin besar makin besar. Jadi ketika dia masih bayi itu aku belajar supaya nanti ketika dia udah bisa lari-lari aku bisa jagain anak. Nah, waktu itu penting dan akhirnya ketika anakku udah mulai bisa berjalan, aku udah punya pegawai. Jadi benar-benar bagi waktu, memplanning memplanning apa ya, masa depan ya lebih jelas. Oh, Jadi Masya dulu Allah. apa ya, ketika belum menikah, aku memplanning hidupku ke depan adalah aku sebagai seorang ibu rumah tangga, cari uang di rumah. Saat itu belum marak bisnis online kayak sekarang. Jadi aku nggak tahu masa depanku itu akan suram atau akan cerah. Karena orang tua aku sendiri memaksa untuk jadi PNS. Tapi setelah aku mengikuti alurnya, ternyata lebih enak bekerja di rumah, dapat penghasilan di rumah, sama suami, kebetulan suami juga di rumah, anak juga di rumah, jadi semuanya satu keluarga di rumah dan dapat uang seperti itu. Moga-moga teman-teman juga bisa menghasilkan. Betul ya. Pasti bisa dong, Mbak Riza aja bisa. Masa enggak, teman-teman? Saya pun juga termotivasi sih sebenarnya. Oke, masih ada materi nggak, Mbak? Kita lanjutin dulu nih sebelum nanti lanjut tanya jawab lagi. Ini teman-teman Kita tanya tambah jawab aja dulu Om. Kita sampai jam berapa nih? ini tinggal 5 menit sih kalau mau. Oh, ya udah tanya jawab aja dulu. Oke, tapi udah selesai materinya. Materinya ada tapi mending yang ditanyakan biar gak kebawa mimpi. Karena ini kalau teman-teman ya, sorry banget nih teman-teman, karena kita waktunya juga terbatas, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab mungkin nggak maksimal juga, tapi kalau mau maksimal ya nanti bisa dilanjut di grup support WhatsApp ya. Dan pertanyaan-pertanyaan teknis juga, mohon maaf banget, teknis ini bisa dijelaskan dan dipelajari langsung di video tutorial, tapi ya itu tadi harus teman-teman punya akses untuk menjadi akun member aktifnya dulu nih ya. Mungkin di sini di-spill-spill aja dulu yang bisa kita jawab kayak Kak Fauzi nih. Gimana cara punya banyak toko? Tinggal daftar aja Kak Fauzi ya. Terus gimana cara punya toko banyak sementara setiap toko hanya bisa diaktifasi dengan satu data pribadi? Gak apa-apa, masih baru ya. Masih baru ya. Shopee itu bisa 3 atau 5, Mbak? Aku 10. Tuh, Eh, 10 eh, tapi satu KTP maksimal 5. satu KTP Cuma ya ketika kan? udah 4 aku stop, aku pakai KTP yang lain. Nah, Pakai KTP lain tuh kayak KTP suami, suami, orang tua, KTP orang tua, ya pegawai. kan, yang mungkin udah gak mungkin banget untuk jualan ya, karena beliau sudah sepuh ya kan, bisa dipinjam KTP-nya untuk buat toko ya, jangan dipinjam untuk buat cairin dana, jangan ya, itu nanti malah jadi masalah buat untuk toko. Cara menemukan kata kunci sebagai dropshipper, soalnya tadi ada yang slide Mbak Risa dan belum sempat dibahas tuh, riset kata kunci ya. Mau dibahas, Mbak? Karena Ini sebagai bonus teman. singkatnya aja ya, cara menentukan kata kunci. Yang pertama dari judul. Dari judul supplier itu apa nih? Misalnya contoh mukena dewasa. Dari mukena dewasa itu kita jabarkan lagi apakah mukena dewasanya ini warna hitam, putih, biru. Kemudian apakah mukena dewasanya ini berenda atau polos. Jadi dari foto produk kita itu jabarkan. Nah, nanti di Shopee itu ada cara melihat berapa banyak volume pencarian per bulan. Ketika volumenya tinggi, kita bisa menjadikan itu sebagai kata kunci buat judul, buat deskripsi, buat iklan. Betul. Ya. Dan buat Kak Endra, Saputra kalau pernah memiliki masa aktif di Baleo Mall, tadi aku lihat, Kak Endra tentunya sudah pernah ngecek video tutorial yang bagian 4.1 ya, Tokopedia versi terbaru. Itu di poin ketiga dari riset penulisan judul produk kata kunci. Nah, itu bisa digunakan. Itu adalah video materi untuk cara riset kata kuncinya. Mulai dari bangun bank datanya sampai riset per kata kuncinya dan penerapannya. Dan di poin terakhir juga ada evaluasi hasil kata kuncinya. Nah, itu ada di video tutorial komplit sih teman-teman sebenarnya.
Kalau kurang bisa tanyakan ke mentor. Di mana Mas? Di grup support WhatsApp, bisa di grup support Facebook juga. Oh, punya grup support Facebook Mas? Punya. Ada dua, satu yang gratis, satu yang berbayar. Nah, sama aja nih. Yang gratis ini yang teman-teman bisa kumpul dengan semua member Balemol dari tahun 2020 sampai sekarang. Itu tergabung di sana semuanya ya. Dan saling membantu jawab menjawab di sana. Kenapa saling menjawab dan rajin jawab Mas di sana? Karena yang paling rajin setiap bulannya biasanya dapat rewardnya. Bulan sama minggu ya kalau nggak salah. Setiap bulannya dapat reward nih. Member paling aktif menjawab pertanyaan member lain. Di Balemol juga ada Mas, ada sebagai dropshipper. Cek aja di akun Balemolnya masing-masing di dashboard pertama itu ada best dropshipper. Nah, bulan apa itu dapat free dari Baleo Mall komisi cuma-cuma. Kak Riza dulu pertama kali pecah telur jualan apa Kak? Terus strateginya apa saja? Tadi disebutkan ya, jilbab dan mukena tuh. Bukan lagi pecah telur Kak Rifin, langsung bisa bangun rumah. Langsung bisa bangun rumah. Dari omset satu bulan ya, satu tahunnya 2,2 M sekian tadi tuh. Aduh, ngeri ya. Percaya Mas, percaya. Tadi kan ada di screenshotnya ya. Selain itu juga saya mencoba sendiri pun yang disambi-sambi kayak gini pun lumayan. Sebulannya nggak hampir hampir 50-an ya, 50-an itu hampir ya. Gimana cara bertanya tadi udah sudah punya bank tapi yang gratis ya, nggak apa-apa ya. Yang gratis berarti manfaatkan materi yang disampaikan oleh Mbak Risa malam ini, dicatat. Kalaupun nanti lupa bisa dicek tayangan ulangnya. Mungkin lusa dikasih teman-teman dari tim Baleo Mall di dalam grup support ya. Lusa mungkin dikasihnya di dalam grup support. Pelajari lagi dan nanti saya kasih share list rekomendasi supplier ketika tanya jawab ini selesai ya. Tadi udah dijawab ya Kak Muhammad Arif Subono ya. Tinggal daftar aja satu KTP. Kalau Shopee satu KTP itu bisa tiga kali daftar toko. Nah itu Shopee ya. Tiga masih kurang nih. Bisa buka lagi di Tokped, bisa buka lagi di TikTok Shop, bisa buka lagi di Masih. Lazada. Udah 6 nih ya. Sehari satu toko. Nih udah seminggu nih. Mau berapa hari? Ini aja kalau dapat orderan bareng-bareng itu udah bingungnya minta ampun. Balesin chatnya aja kadang nggak selesai-selesai loh itu. Untuk membuat videonya, apakah harus membeli dulu barang dari supplier? Nah, ini berkaitan dengan produksi video. Tenang aja nih Kak Rizky Hidayatullah ya. Kak Rizky bisa cek kalau udah punya akun Baleo Mall, cek aja di setiap produk itu ada di situ yang namanya keterangan produknya. Kalau sekarang apa ya dulu media media aset sih, sekarang berganti apa coba lihat. Karena update-nya Baleo Mall cepet banget nih fitur-fiturnya. Oh, sorry sorry. Hmm. Share screen ya biar lebih teman-teman terbayang nih ya. Ini jangan sampai salah share. Betul. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih rekomendasi produk supplier nih. Rekomendasi produk berarti ini produk yang lagi direkomendasikan oleh Baleo Mall yang bisa teman-teman coba mainkan untuk mengejar momentum Ramadan ini. Contoh ada hijab, jubah gamis, ada peci rajut dan sebagainya ya. Kalau ini supplier Baleo Mall Mitra nih, ini tadi yang teman-teman bisa mainkan satu akun toko di beberapa supplier ya. Contoh ini di Tangerang, Tangerang ini bisa dijadiin satu, Tangerang lagi nih satu, dua, tiga, satu, dua, tiga ini bisa dijadiin satu toko itu maksudnya ya. Supplier terbaru, wah sekarang ada supplier terbaru nih teman-teman permintaannya teman-teman dahsyat nih ya. Dikabulkan oleh Baleo Mall ya. Kita coba cek nih. Contoh ini KMJ nih. KMJ nih, cek ya. Di sini ada konten produk nih, perhatikan. Konten produk ini tersedia apa di dalam konten produk? Ada foto-foto produknya. Ini apa sih? Tampilan lebih lebarnya. Ini foto-foto produknya, ini ada real pic-nya, ini ada videonya. Bisa dipakai langsung ya, tanpa harus membeli produknya. Tapi bagi saya pribadi, saya ketika mau jualan, saya paling tidak harus tahu produknya ini seperti apa dulu nih di tangan saya. Jadi bisa layak nggak nih, misalkan oh di sini harga jualnya 7.000 nih.
Aku harus cek dulu nih, apakah layak produk ini dijual 7.000. Ternyata bisa dijual 20.000 nih karena packingannya bagus, terus juga dari kekokohan produknya juga bagus nih, brandingannya oke. Bisa nih dijual 20.000 nih. Riset, riset, riset. Oh, masih bisa. Gitu. Jadi perlunya tahu seperti itu. Tapi kalau nggak mau atau belum bisa untuk beli sampel produknya, ya udah pakai konten yang disediakan oleh supplier itu sendiri. Oke? Gitu. Amin, terima kasih, Mbak. Kak, untuk rekening, apa hanya BRI saja yang bisa digunakan di Balemol untuk BSI? Bisa tidak? Soalnya di Balemol yang tertera di halaman tidak ada BSI. Rekening apa ini di Balemol? Di akun Balemolnya masing-masing ya? Tahu saya rekening semuanya bisa sih di Balemol. Kalau untuk beli voucher atau beli transaksi di Balai Mall itu beberapa rekening bisa ya, terutama kayak rekening utama BCA, BRI, BNI, Mandiri. Itu 4 rekening ini pasti bisa ya. Terakhir kasih Mas gantung Hmm. minta kata-kata. Saya member Mas soalnya Mas. Iya, itu tadi saya tunjukkan ya Pak Muhammad Ari Sugono ya. Saya praktekkan juga ya gimana cara buat toko ya. Wah, ini butuh pembuktian lagi nih Pak Murgono ya. Mau bukti nggak, Mbak? Motivasi. Jadi gini, Nanti. sebenarnya yang paling penting itu adalah proses. Jadi teman-teman, apa hasil itu bonus lah. Proses itu yang paling penting. Karena ketika kita jatuh, kalau kita berproses, kita ngikutin prosesnya itu kita bisa naik lagi. Aku sendiri itu berbisnis itu jatuh bangun, tapi masih bisa berdiri, masih bisa terus usaha, nggak berhenti di tempat. Itu karena eh, apa yang aku lakukan, apa yang aku pelajarin, itu aku yakinin kalau nanti akan sukses. Jadi sekarang kalau kalian mau sukses 1 tahun, 2 tahun ke depan, mau nggak mau harus menyisihkan waktu untuk belajar, untuk praktek seperti itu. Betul Jadi ya. jangan malas-malesan. Malas-malesannya kalau nanti udah punya uang. Uang udah jalan, otomatis jalan nih, datang sendiri. Kita malas-malesan boleh. Karena posisi aku sekarang gitu. Wah, itu tuh ya udah jadi big boss ya. Mantap Ya, nih Mbak Riza nih, keren banget nih buat teman-teman tuh semoga bisa jadi motivasi ya. Dan yang sudah hadir di sini, Mas, materi riset supplier apa ada? Nah, ini perlu diluruskan lagi nggak sih Pak ya? Yang di riset itu produknya patokannya dari kompetitor yang udah jualan. Jadi kita nyari dulu nih produk apa nih yang lagi bagus di kompetitornya. Nyarinya di mana Mas? Di marketplace. Marketplace ada apa aja? Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop gitu di riset nih. Apa ya produk yang bagus nih. Baru nyari produknya di Baleo Mall suppliernya. Ada gak gitu. Kalau ada harganya kompetitif gak? Responnya gimana gak? Seperti itu. Dan itu bakal kita bimbing, kita bantu teman-teman sampai benar-benar paham itu dengan para mentor yang sudah aktif saat ini ya. Karena ini bulan yang banget banget teman-teman harus manfaatkan kalau emang pengen ya, kalau emang pengen jualan di marketplace ya. Karena ini nih teman-teman, mungkin aku boleh bongkar gak apa-apa sih ya. Bongkar gak ya? Tapi gak bongkar gak apa-apa. Biar sebagai pembuktian aja sih. Karena harus data sih. Tampil ya tokonya, tapi gak bisa ditiru juga kok. Ini apa ya? Bukan yang ini. buat teman-teman pemula nih ya, aku mau kasih informasi sedikit. Buat teman-teman pemula, ketika menjelang bulan Ramadan sampai Ramadan, itu andai kata kita bikin toko, upload produk, itu kadang kita nggak ngapa-ngapain udah dapat orderan. Beneran. Jadi karena emang saking banyaknya orang yang mencari kebutuhan saat Ramadan. Misalnya contohnya busana muslim, koko, sarung, hal-hal yang berkaitan sama Ramadan itu, walaupun kita nggak optimasi semaksimal mungkin, itu kemungkinan besar apa akan ada pembelinya. Tanpa kita susah payah branding toko, orang akan mencari produk
orang akan membeli produk ketika dia sangat butuh, yaitu di bulan Ramadan. Mumpung belum bulan Ramadan, kita kan masih ada satu bulan nih. Kita riset, kita segera tentukan produknya apa, suppliernya apa, kita masukkan produknya ke toko kita. Habis itu mulailah belajar iklan. Ada waktu 1 bulan, kalian bisa langsung order, langsung join yang member berbayar supaya apa? Gak kehilangan momen. Eman-eman, kalau misalnya kalian kehilangan momen, kalian akan nunggu tahun depan untuk momen yang sama. Jadi, eh, lebih baik sekarang sih daftarnya, mumpung masih ada waktu 1 bulan. Setuju banget dengan Mbak Riza ya. Kalau teman-teman pengen berjuang, ini aku juga ingin kasih share tadi ya. Jadi sebenarnya saya juga lagi berprogres lagi nih teman-teman, karena tahun lalu juga paling gede omsetnya itu di bulan Ramadan. Ini bener yang aku share ini enggak ya? Bismillah deh, karena banyak tab ya. Ini 2023 itu toko belum rilis, 2024. Nah, penjualannya di Januari, Februari, Maret paling gede di paling situ aku. Selanjutnya ya udah melandai karena emang produknya momen-momen untuk itu. Setelah itu Iya, ya ganti toko yang lain lagi gitu. Dan akhir-akhir ini entah kenapa tiba-tiba beromset-omset aja nih, padahal nggak tak apa-apain gitu. Enaknya kalau toko udah jadi teroptimasi kayak gitu teman-teman. ini produknya Dibiarin apa, pun Om? produknya fashion, fashion Nah, sama ya fashion cowok benar-benar. gitu. Mumpung, ya. Emang iya, Om, menjelang Ramadan tuh kita nggak ngapa-ngapain, udah orderan datang terus. Apalagi sebelum Makanya Ramadan kita persiapkan. ini udah gatel ini, ditambah lagi Iya, Balemo ngasih list supplier terbaru nih ya, makin siap ku hajar juga nih ya. Kalau teman-teman nggak dimakan ya aku makan dikit-dikit gitu kan. hmm, Karena waktunya terbagi teman-teman, buat Baleo Mall nih, buat Baleo Mall juga buat teman-teman sharing-sharing juga, dan juga ya nyari-nyari cuan dikit lah ya dari materinya Baleo Mall yang aku praktekkan sendiri gitu. Cuman nggak tahu sih kalau teman-teman pengen belajar bareng ya hayu, karena Februari ini mentor bakal beri bimbingan yang sangat intensif sih. Februari sampai Maret ini teman-teman kalau nggak manfaatin mentor itu bakal ngasih bimbingan intensif. Di mana bimbingannya Mas? Selain di webinar seperti ini, juga ada di grup support WhatsApp. Itu selalu dijawab setiap hari ya. Setiap hari jam berapa, Mbak? Jam berapa? Jam 3, kalau nggak salah jam 3 sampai jam 6. Grup member gratis dan grup berbayar sama ya. Dua mentor yang jago di situ selalu ngasih arahan yang keren nih. Karena bulan Ramadan ini momen emas seperti yang dikatakan Mbak Risa tadi, benar banget. Momen emas untuk segera teman-teman riset biar bangunnya saat ini, meramadanya tinggal panen. Tuh. Kalau mulai sekarang ya ada punya cukup waktu lah untuk menyiapkan toko dan budget orderan. Real itu tadi aku kasih tahu ya. 2024 itu naiknya di situ ya. Di daerah-daerah yang sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan. Itu toko yang iseng-iseng dibuat dan akhir-akhir bulan kemarin sampai sekarang ini mendekati Ramadan tiba-tiba naik lagi karena produknya sama kan, di supplier yang sama juga. Saya masih bingung cara ngejualnya di marketplace yang nah, bingung karena nggak tahu ya Mas Alvin, bingung karena nggak tahu ya Mas Alvin. Kalau mau dikasih tahu sama Mbak Riza caranya gimana, mau nggak? Nggak Mas Alvin deh, semuanya di sini yang pengen tahu caranya jualan di marketplace gimana. Apakah kita harus pindah ke kalau berbayar agar mendapatkan mentor yang baik? Mentornya sama ya. Mentor di member free dan berbayar itu sama. Hanya pembahasannya itu kalau yang di free, kita lebih banyak pengenalan tentang dropship, potensi, dan juga drop value itu seperti apa. Untuk tahap lebih dalam expertnya, kayak pembahasan riset judul, penentuan kata kunci, terus juga branding, produknya seperti apa, terus program-program promosi yang bisa diikutin seperti apa, campaign-campaign, cara mainin harganya gimana, terus juga banyak yang bisa dibahas itu ada di grup yang berbayar. Karena di situ juga teman-teman bakal dikasih materi untuk pendalaman video tutorial. Jadi kayak seperti orang belajar,
di sekolah ada PR nih. Kamu baru di tahap branding produk nih, branding branding foto. Berarti 2 hari 3 hari harus selesai ya. Nanti store kita di dalam grup. Nah, gitu. Sistemnya dua arah. Kalau mau sih tinggal join aja. Ada yang versi bulanan, ada yang versi tahunan. Ya itu terserah. Kalau saya sih mending tahunan karena lebih enak. Update-nya lebih cepat sekarang, Balemo. Jadi pesan dari saya mungkin ya jangan tunggu sampai Ramadan tiba baru mulai sih. Telat, Bos ya. Telat ya. Nanti malah dapatnya produk-produk yang naiknya ya, yang sebulannya dapatnya satu dua tiga lah gitu doang. Nggak ikut pesta nanti teman-teman. Ini saatnya pestanya para marketers nih. Oke, seperti itu. Untuk daftarnya gimana? Daftarnya tadi udah di-share sama tim Baleo Mall. Boleh di-share lagi kalau teman-teman pengen tahu cara daftarnya gimana. Dan saya berikan list rekomendasi supplier di dalam kolom chat ya. Seperti saya janjikan tadi ya. Ya, itu dikasih oleh tim Baleo Mall ya. Dan buat list rekomendasi suppliernya bisa langsung teman-teman akses melalui nah, itu dari saya ya. Itu mungkin. Jadi mungkin untuk malam ini kita sharing tentang Baleo Mall, tentang dropship dan cara meraih omset ceritanya dari Mbak Reza seperti apa untuk 1M di bulan Ramadan itu semoga bisa teman-teman ambil manfaatnya dan bisa segera teman-teman praktekkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Riza. Jadi selebihnya nanti tinggal kembali ke pihak masing-masing mau atau tidak. Kalau saya udah mulai ya, karena udah di ibaratnya udah diketok-ketok dari belakang nih, woi, tak kasih omset nih, woi, di dalam tokoku tadi loh, udah dikasih omset duluan nih. Waduh, aku belum ngapa-ngapain udah dikasih omset nih gitu. Woi, lanjutin lanjutin. Oke, jadi harus mau nggak mau saya lanjutin karena tanggung jawab saya sudah memulai, jadi harus selalu melanjutkan. Gitu. Tinggal teman-teman mau bareng apa enggak ya terserah, kita ketemu lagi nanti mungkin di sesi yang lain atau kalau bisa di dalam grup support juga yang berbayar biar lebih intens kita pembahasannya dan bersama para mentor yang lainnya juga tentunya. Biar teman-teman bisa merasakan omset yang diimpi-impikan. Itu saja dari saya sebagai moderator malam ini. Mohon maaf apabila ada salah kata saya ucap dan kita ketemu lagi di webinar eksklusif berikutnya tentunya dengan mental dan juga omset yang sudah mulai berkembang dari teman-teman. Semoga ya. Amin ya. Kita juang bareng nih bersama Mbak Risa juga. Siap, Mbak, untuk di dalam grup nanti? Ah, Woi, buka sih. tokoku lagi yang kena. Oke, siap nih. Teman-teman nih ada 20 orang. Siap nggak kira-kira? Yang siap coba komen siap deh. Wis, wis. Nomor satu langsung Pak Fauzi ya. Pak Budi IT, insya Allah siap, siap, siap semuanya ya. Oke, sip, sip. Aku suka semangatnya malam ini ya teman-teman. Tinggal dibuktikan aja. Emang kalau emang benar-benar siap ya harusnya udah mulai berprogres ya. Tadi linknya kalau emang teman-teman ingin mulai masuk ke dalam grup member berbayar dan dikira nanti aku cuman job-job ya. Aku coba sebagai penutup deh biar ada teman-teman ada gambaran nih ya. Seperti apa sih member berbayar itu dapatnya? Nah, ini ya. Rasa benar ya. Nah, video tutorial ya. Nih, kalau dari HP mungkin beda tampilannya, tapi kalau dari laptop atau PC seperti ini ya. Masuk ke akun saya. Di sini ada video tutorial nih. Nih, panduan penggunaan sistem. Jadi tadi ada yang bertanya, kalau udah dapat orderan gimana caranya? Ya udah, ngikutin panduan sistem ini. Caranya transaksinya di Balai Mall ini. Gitu. Kayak belanja seperti biasa. Nanti tinggal mindahin resi yang dari Shopee ke Balai Mall untuk disuplai. Panduan jadi dropship tuh ada nih di sini ya. Yang tadi saya bilang 4.1 cara riset tuh ada di sini. Komplit tuh.
videonya berapa menit, dipahami aja, sampai ke algoritma, analisis toko, ini Tokopedia ya. Yang Lazada juga ada, konsep toko online, cara edit branding, terus TikTok Shop, Shopee, terus Mitra tuh tadi yang pengen jualan di beberapa supplier ya, itu mitra supplier. Di sini ada list mitranya. Banyak, ini yang baru video tutorial aja ya. Belum lagi yang webinar nih, rekaman webinar yang sebulan yang lalu, tahun kemarin, itu ada semua di sini ya. Yang ada di grup Facebook Trik CPAS ada semua di sini. Dikasih semuanya ya, nggak dihapus, bisa dipelajarin ulang. Webinar affiliate juga dari Om Neo Bones. Ini kalau teman-teman suka main TikTok pasti tahu, setiap malam beliau suka live juga di dalam TikTok tuh pasti. Karena beliau sering sharing-sharing juga. Selain di Balemol ngebongkar triknya, juga ngebongkar di dalam TikToknya langsung tuh. Tuh. Iklan juga dikasih tahu komplit di sini ya. Dan kelebihan yang lain, kalau ketika teman-teman di sini mendaftar sebagai member berbayar, itu teman-teman hanya dikenakan 0,5% per transaksinya dibanding yang gratis nih 2,5%. Fiturnya lebih banyak, dan di sini ada potongan 17% untuk yang join per tahun. Ini tergantung teman-teman aja sih. Kalau mau coba ya di sini juga bisa per bulan. Atau kalau yang udah benar-benar komit, biar gak ketinggalan setiap ada materi update-nya, karena marketplace ini bisa sebulan sekali ada update-nya nih teman-teman. Bisa sebulan sekali, itu secepat itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, yang saya tunjukkan juga. Kita ketemu lagi minggu depan untuk teman-teman yang paid ya, karena untuk yang free kita sudah laksanakan malam ini. Jadi untuk yang free tinggal ditunggu setoran progresnya di dalam grup nih. Seberapa benar-benar niatnya teman-teman. Gitu. Selanjutnya kita belajar bareng bersama teman-teman yang sudah berbayar minggu depan di jam yang sama, mungkin di jam 8 sampai jam setengah 10 atau jam 10 ini. Kita bahasnya mungkin nanti lebih dalam lagi karena udah pada paham tentang dropship ya. Bisa lebih pembahasan tentang teknis nanti. Buka-buka dashboard lagi. Gitu. Mbak Riza, terima kasih untuk malam ini. Kita selesai untuk acara webinar ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semangat dan jangan lewatkan kesempatan itu. Ini udah masuk momen Ramadan ya. Gaskan. Gaskan omsetnya. Kalau saya sudah ditodong dari belakang. Udah dikasih-kasih omset walaupun kecil ya. Seperti UMR tadi. Kalau gak digas, sayang itu stoknya supaya gak dihabisin. Oke, itu ya. Ya udah ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di member paid yang bakal kita adakan webinar minggu depan. Ya, semuanya sampai jumpa dan selamat malam dan istirahat.